Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita awali pertemuan hari ini dengan baca basmalah. Bismillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teman-teman semua, kita kembali bertemu dalam perkuliahan pengantar manajemen dan hari ini kita akan membahas mengenai perencanaan. Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan. Jadi kalau kita ingat kemarin, pengertian dari manajemen adalah rangkaian proses dari mulai planning atau perencanaan, lalu organizing, actuating, dan controlling. Jadi di mana-mana setiap organisasi itu pasti ketika mulai menjalankan suatu kegiatan, semua diawali dengan apa rencananya, rencananya mau kemana, apa planningnya. Nah, kita akan bahas perencanaan itu sendiri dalam materi ini. Tujuan dari perencanaan adalah sebagai penentu arah yang paling tepat untuk mencapai hasil yang optimal. Jelas dengan adanya perencanaan, kita punya gambaran kita mau ke arah mana. Kita punya tujuannya, kita tahu dengan adanya perencanaan, jadi kita punya arah yang mau kita tuju. Ya, kalau kita mau pergi ke satu tempat, kita akan punya banyak alternatif nih, ya. Akan mulai lewat jalan yang lurus, misalkan atau jalan yang belok kanan atau jalan belok kiri atau harus lewat tol dulu, nah seperti itu ya. Nah, kita sudah punya rencana, kita mau ke sana, rencana kita mau jalan lewat mana. Ya mungkin sekarang lebih gampang kita pakai alternatif Google Maps, kita lihat mana yang tercepat yang menghindari macet misalkan. Nah, itu salah satu gambaran ketika kita merencanakan sesuatu, gitu ya. Kedua adalah mengurangi atau mengimbangi ketidakpastian dan perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Nah, dengan adanya perencanaan, kita sudah ada persiapan. Kita ketahui bahwa pastinya masa akan datang itu memang tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita perkirakan. Tapi dengan kita sudah membuat perencanaan, kita sudah punya persiapan-persiapan yang akan kita tuju ke depan, paling nggak kita sudah punya gambaran, kita sudah punya antisipasi untuk kalau terjadi suatu hal yang mungkin tidak kita inginkan, ya. Kita sudah punya plan A, plan B-nya, kita punya cadangannya, rencana alternatif atau rencana cadangan ketika rencana yang mau tuju ternyata mungkin ada hambatan atau malah mungkin benar-benar terkendala sehingga kita harus mengambil alternatif yang lain, itu. Ketiga adalah memusatkan perhatian pada pencapaian sasaran. Artinya dengan ada perencanaan kita bisa fokus bahwa kita memang punya sasaran seperti apa, tidak menyebar kemana-mana. Keempat adalah memastikan proses pencapaian tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Nah, pasti dalam organisasi itu kita akan bicara efektif dan efisien, bagaimana kita bisa menjalankan sesuatu dengan sehemat mungkin, dengan sebaik mungkin, dengan secepat mungkin, gitu ya, dan juga dengan hasil yang terbaik. Gitu. Terakhir adalah dengan adanya perencanaan ini mudah untuk diawasi atau mudah dilakukan pengawasan karena kita sudah punya daftar rencananya, kita sudah punya rencana-rencananya, kita sudah punya sasarannya, sehingga ketika seiring organisasi ini berjalan untuk mencapai tujuan tersebut, kita sudah bisa mengawasi. Kalau di tengah jalan ternyata misalnya terjadi sesuatu, kita bisa mengantisipasi, kita bisa mengevaluasi. Oh, kenapa ini tidak tercapai atau kenapa ini akhirnya membengkak misalnya, atau kenapa ini minim sama sekali kontribusinya. Nah, itu fungsi pengawasan setelah adanya perencanaan ini. Nah, kalau kita gambarkan flow-nya, tahap-tahap perencanaan itu adalah pertama di awal pastinya kita akan identifikasi persoalan dulu, ya. Di awal organisasi ini kita mengidentifikasikan persoalan-persoalannya yang akan kita hadapi, tantangan-tantangan seperti apa, lalu kita rumuskan tujuan kita seperti apa, baik tujuan secara umum ataupun tujuan secara khusus. Dan jangan lupa juga ketiga adalah kita harus punya proyeksi juga, gambaran keadaan masa depan akan seperti apa. Nah, setelah kita memproyeksikan, baru kita melakukan pencarian dan penilaian atas berbagai alternatif. Berbagai alternatif yang kita dapatkan, ide-ide yang kita dapatkan, kita cari penilaian, kita ukur baik buruknya, mana yang peluang lebih baiknya lebih besar, misalkan mana yang peluang untuk dijalankan lebih mudah ketimbang yang peluang memang benar-benar sulit untuk kita jalankan. Dan terakhir adalah penyusunan rencana yang dipilih. Nah, dari berbagai macam alternatif itu sudah kita sepakati, barulah kita susun dalam satu rencana yang memang sudah kita sepakati bersama. Itu
konsekuensi kita adalah kita harus sepakat dengan rencana tersebut yang sudah kita pilih. Itu nanti untuk bisa mencapai tujuan. Nah, apa akibatnya jika tidak ada perencanaan yang baik? Jelas, ya bertentangan dengan slide sebelumnya tadi, akan timbul pemborosan karena kita tidak bisa mengontrol nih. Kita tidak bisa mengontrol baik dari sisi keuangannya, dari sisi tenaga. Ini sebenarnya sudah paling hemat atau tidak ya? Ini sebenarnya sudah paling bermanfaat atau tidak? Kita nggak punya ukuran-ukuran itu karena tadi kita nggak punya rencana, kita nggak punya dasar apa yang mau kita tuju sehingga kita tidak bisa memperhitungkan untung ruginya. Pembelian barang-barang yang tidak jelas, ya kembali lagi karena kita tidak punya rencana mau melakukan sesuatu, tadi kita berpikir apa aja bisa kita beli. Ternyata mungkin barang yang kita beli itu tidak maksimal dimanfaatkan untuk organisasi kita gitu ya. Kehabisan uang pada satu saat atau suatu titik bisa saja akhirnya uangnya sudah habis duluan karena tadi kita tidak bisa mengestimasi, tidak bisa mengkalkulasi kebutuhan uang kita selama organisasi ini berjalan dalam biasanya periode 1 tahun misalkan. Sehingga mungkin belum sampai 1 tahun karena kita tidak punya rencana, kita tidak punya gambaran ke depannya seperti apa, jalannya mau lewat mana, langkah-langkah seperti apa, akhirnya dana yang tadi bisa untuk kita gunakan untuk mensupport kegiatan sudah habis duluan. Terakhir adalah kebutuhan tidak terbeli, tenaga dan waktu terbuang percuma nih. Ini yang bersama dengan tadi yang poin 1, karena tadi kita tidak fokus, kita tidak punya perencanaan, akhirnya semua serba mubazir, semua serba pemborosan. Yang mungkin harusnya perlu kita punya tapi nggak terbeli oleh kita. Di satu sisi ternyata yang tidak terlalu penting malah terbeli dan yang sudah kita jalankan mungkin akhirnya pada suatu saat kita berpikir oh ini ternyata jadi tidak terlalu bermanfaat ya, jadi tenaga dan waktu terbuang secara percuma. Ya, itulah makanya di awal sekali suatu organisasi berdiri itu selalu ada yang namanya perencanaan. Ya, di sini adalah time to plan gitu. Di awal kita selalu merencanakan ke depan kita mau seperti apa, target kita mau seperti apa. Nah, penyusunan perencanaan ini biasanya dilakukan bukan di awal tahun ya, tapi justru mungkin di akhir tahun sebelumnya untuk nanti menghadapi tahun yang akan datang. Tanpa perencanaan, jelas manajer tidak dapat mengetahui bagaimana mengorganisasikan orang dan sumber daya secara efektif. Mereka mungkin bahkan tidak punya ide yang jelas mengenai apa yang perlu mereka organisasikan, dan tanpa perencanaan juga manajer dan bawahannya hanya mempunyai peluang kecil untuk mencapai sasaran atau mengetahui kapan dan mana mereka keluar dari jalur. Jadi tadi dengan tidak ada perencanaan, kita nggak tahu nih ke depannya seperti apa, kita jadi nggak bisa memanfaatkan sumber daya yang ada, tidak bisa mengorganisasikan orang dan sumber daya yang ada secara efektif. Dan yang keduanya, dengan tidak ada rencana, kita nggak tahu apakah jalan kita masih sesuai jalur, masih on the track, atau sudah menyimpang. Apakah menyimpang ini satu bentuk alternatif atau memang benar-benar ternyata memang salah? Karena kita tidak punya fokus, kita tidak punya tujuan ke depannya seperti apa. Nah, kalau kita bicara hierarki perencanaan, dan kita gambarkan dalam bentuk piramid, bahwa hierarki perencanaan itu awalnya adalah dari adanya namanya, dari suatu organisasi pasti punya namanya visi, misi, dan tujuan. Lalu meningkat lagi ke perencanaan sasaran, perencanaan strategi, perencanaan kebijakan, perencanaan prosedur, perencanaan peraturan, perencanaan program-program, dan perencanaan anggaran. Ya. Kita akan coba bahas satu persatu. Visi adalah pandangan yang jauh tentang perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi kalau visi itu gambarannya adalah pandangan jauh ke depan. Ya, jadi semacam dalam jangka waktu yang panjang, ya tidak dalam jangka pendek ya. Perusahaan ini mau jadi seperti apa? Ya, itu namanya visi. Kita punya gambaran mungkin dalam 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang, kita mau jadi organisasi seperti apa. Itu adalah visi. Nah, misi itu adalah perwujudan dari visi yang sudah kita buat. Jadi kalau visi itu jangka panjang, misi adalah jangka pendek. Artinya, kalau kita tidak punya target 20 tahun yang akan datang, organisasi kita akan seperti apa? Nah, kita turunkan menjadi dalam tiap tahunnya, langkah-langkah kita seperti apa, sehingga nanti pada tahun ke-20, visi kita sudah tercapai. Nah, itu adalah misi. Ya, jadi misi lebih dianggap semacam program jangka pendeknya. Tujuan adalah target yang ingin dicapai oleh organisasi.
Perencanaan visi, misi, dan tujuan yaitu suatu program sebelum terjadi menjadi suatu kegiatan terlebih dahulu menetapkan visi, misi, dan tujuan organisasi. Ya, di awal pasti sebelum kita melakukan suatu program kita harus menyusun dulu nih. Kita mau visi apa, punya visi apa, misinya apa, dan tujuan apa, sehingga dengan sudah terbentuknya visi, misi, dan tujuan ini programnya lebih terarah. Programnya adalah yang mendukung visi dan misi dari organisasi tersebut. Selanjutnya adalah perencanaan sasaran, yaitu perencanaan dalam menetapkan target yang harus dicapai oleh suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Lalu perencanaan strategi, perencanaan dalam menentukan tujuan utama berjangka panjang dan sasaran-sasaran dari suatu organisasi dan memilih cara-cara bertindak dan alokasi sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan. Selanjutnya adalah perencanaan kebijakan. Perencanaan dalam menetapkan pernyataan-pernyataan umum yang dijadikan pedoman berpikir dan bertindak dalam mengambil keputusan. Perencanaan prosedur yaitu perencanaan yang berbentuk metode yang biasa digunakan atau dalam menangani kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Perencanaan peraturan, perencanaan dalam menetapkan tindakan-tindakan yang dituntut untuk dilakukan dan dipilih dari beberapa alternatif yang ada. Perencanaan program-program, perencanaan gabungan dari tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, dan peraturan-peraturan. Dan terakhir adalah perencanaan anggaran. Perencanaan dalam menetapkan suatu rencana untuk menggambarkan hasil yang diharapkan dan dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Nah, ini perencanaan anggaran berarti terkait dengan masalah keuangan ya, makanya dituangkan dalam bentuk angka-angka. Jadi bisa kalau namanya perencanaan wajar ya, misalkan ternyata kita menganggarkan satu kegiatan itu 1 juta, walaupun nanti mungkin realisasinya hanya 900.000. Itu kalau perencanaan wajar saja akan lebih besar karena namanya kita masih merencanakan. Ya, takutnya nanti terjadi suatu perubahan-perubahan nilai atau perubahan bentuk kegiatan yang akhirnya jadi lebih besar. Dengan adanya perencanaan kita sudah punya bayangan dulu nih. Oh, kegiatan ini kita perlu mencadangkan dana sekian juta. Kegiatan ini kita perlu perlu mengerjakan dana sekian ratus ribu, misalkan seperti itu. Nah, dalam hierarki perencanaan organisasi tadi ada namanya rencana strategis dan ada namanya rencana operasional. Apa itu? Kalau kita bicara rencana strategis, yaitu rencana yang didesain untuk memenuhi secara organisasi secara luas. Jadi kalau bicara strategis itu adalah rencana umum atau rencana jangka panjang, karena sifatnya luas, rencana dari sebuah organisasi. Sedangkan rencana operasional itu sifatnya adalah rencana jangka pendek, rencana yang diturunkan dari rencana strategis, rencana yang dibuat dari masing-masing bagian atau masing-masing departemen. Jadi di rencana operasional ini terdiri dari rencana yang terperinci tentang kebutuhan untuk menggabungkan strategi dalam rencana untuk menggabungkan strategi ke dalam operasi sehari-hari. Jadi kalau bicara namanya operasional berarti operasi sehari-hari, kegiatannya perusahaan sehari-hari. Nah, makanya rencana operasional ini sifatnya jangka pendek, bisa dalam bulanan atau tahunan. Tapi jangka panjangnya adalah rencana strategis atau bentuk kebijakannya nanti ke depannya lebih jangka panjangnya akan seperti apa. Itu namanya rencana strategis. Ya, yang bersama tadi dengan visi ya, rencana strategis itu semacam visi dari organisasi, sedangkan rencana operasional itu semacam misi dari organisasi tersebut. Nah, apa perbedaannya? Kalau dari dimensi waktu, rencana strategis itu cenderung melihat ke depan beberapa tahun bahkan dekade. Ya, rencana strategis karena jangka panjang tidak bisa kita bicara dalam hitungan 1 tahun. Tapi jangka panjang bisa 10 tahun atau 20 tahun, bahkan ini disebutnya dekade. Dekade berarti lebih panjang ya, 10 tahunan gitu ya. Kalau rencana operasional ini sifatnya jangka pendek. Jadi bisa tahunan, dari bulanan dan tahunan gitu ya. Cakupannya untuk rencana strategis ini mempengaruhi organisasi secara luas. Artinya untuk rencana strategis ini adalah rencana besaran yang dibuat dalam satu organisasi. Sedangkan rencana operasional ini mempunyai cakupan yang sempit dan terbatas. Kenapa sempit dan terbatas? Karena dari rencana strategis ini diturunkan menjadi rencana operasional yang dijalankan dari masing-masing bagian, sehingga sifatnya lebih sempit dan terbatas. Terbatas hanya masing-masing bagian tersebut. Tentunya rencana operasional ini didesain yang sesuai untuk bisa mensupport terwujudnya rencana strategis dari organisasi tersebut, gitu ya. Dari tingkat rincian, rencana strategis bersifat umum dan global karena tadi ini rencana umum satu organisasi sehingga umum dan global.
Dan rencana operasional karena ini dari masing-masing bagian lebih terperinci, bersifat lebih terperinci. Nah, hambatan dan pemecahan masalah. Apa saja kira-kira yang jadi hambatannya? Pertama adalah tujuan yang tidak tepat, bisa jadi di awal kita tidak kurang spesifik menargetkan tujuan kita, sistem balasan yang tidak tepat, lingkungan yang kompleks dan dinamis, keengganan untuk menetapkan tujuan atau melepaskan tujuan yang lain, artinya tidak punya alternatif, keengganan untuk berubah. Nah, ini yang bahaya ya kalau kita selalu pragmatis, kita tidak dinamis, ya. Sedangkan hidup ini selalu berubah ya, selalu ada perubahan. Nah, kita harus menyikapi perubahan ini dengan bijak gitu ya. Dan kita harus siap menerima atau mengikuti dari perubahan ini sendiri. Ada yang pembatasan, tidak memahami lingkungan, tidak memahami organisasi, dan tidak percaya diri. Bagaimana cara mengatasinya? Pertama adalah kita coba kembali pahami tujuan dan perencanaan yang sudah kita susun, kita flashback lagi, mungkin kita review lagi apa yang perlu kita pertegas lagi di situ, tujuannya mungkin harus lebih detail, mau seperti apa, visinya mau seperti apa, punya gambaran yang lebih jelas, konkret gitu ya, dan perwujudan misinya juga harus benar-benar dijalankan dengan baik. Komunikasi dan partisipasi. Salah satu faktor kunci dalam organisasi adalah komunikasi. Kenapa? Karena organisasi itu terdiri dari berbagai macam orang, berbagai macam latar belakang, berbagai macam budaya, berbagai macam kebiasaan. Tanpa ada komunikasi, itu akan terjadi satu hambatan, terjadi satu sumbatan. Ya, itu yang perlu dibangun dalam organisasi adanya komunikasi. Komunikasi atasan dengan bawahan, komunikasi vertikal sama rekan kerja, ya, itu yang perlu dibangun. Konsistensi, revisi dan perbaikan. Terus-menerus melakukan konsisten untuk melakukan suatu kegiatan, tapi juga konsisten juga ketika ada yang perlu diperbaiki, direvisi, dan konsisten juga ketika melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian tersebut. Ya, jangan sampai kita tahu ini nggak sesuai, terus kita diam aja. Kita tidak mencoba melakukan revisi atau tidak mencoba melakukan perbaikan. Sistem balasan yang efektif, membantu individu menetapkan tujuan dan mengatasi keengganan untuk berubah. Nah, kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa segalanya itu pasti berubah, nggak ada yang abadi di dunia ini selain perubahan itu sendiri, sehingga kita harus siap menghadapi perubahan dan kita harus terbuka menghadapi perubahan itu sendiri. Baik, demikian materi tentang perencanaan yang sudah saya sampaikan. Silakan teman-teman nanti melakukan absen melalui Google Form yang saya kirimkan. Dan jika ada pertanyaan juga silakan disampaikan melalui WA ataupun melalui Google Form tersebut. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi keberkahan buat kita semuanya. Ilmunya bisa kita manfaatkan untuk diri kita sendiri minimal, dan juga bisa kita amalkan untuk keluarga dan lingkungan sekitar kita. Mari kita sama saling mendoakan agar kita selalu sehat selalu, kita dalam keberkahan, ya, dan diberikan kesuksesan. Kita akhiri sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila hidayah wa taufik, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.